Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ayah bunda yang saya hormati, kajian Majelis Ta'lim Nurul Huda yang insya Allah mendapat rahmat dari Allah Ta'ala. Senantiasalah kita bersyukur pada Allah Ta'ala bahwa pada saat ini kita semuanya masih diberikan kesehatan, keselamatan, dan kedamaian. Semua itu karena Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan kita bersyukur sangat atas pemberian Allah Ta'ala, baik yang berupa materi maupun imateri. Bapak Ibu yang saya hormati, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, sesuai undangan di WA Group bahwa topik untuk malam hari ini adalah memahami bahasa tubuh. Bahasa tubuh itu sangat penting. Kan dulu pernah saya mengatakan, kalau tubuh kita ini sehat, kita bernapas itu napas kita tidak berbunyi. Ya, kita menghirup napas, kemudian kalau untuk ngecek kesehatan Bapak Ibu, begitu dihirup, ditahan, nanti kalau kuat 2 menit berarti Bapak paru-parunya bagus. Tapi kalau nahan belum ada 2 menit sudah nggak kuat, lah itu perlu latihan. Latihan olahraga, pernafasan dan lain sebagainya. Jadi tidak berbunyi, tapi kalau bunyi kik itu di telinga, di hidung atau di tenggorokan, itu namanya ada penyakit. Jantung juga begitu. Kalau kita sehat, ya dalam keadaan normal, itu tidak berbunyi jantung kita. Tapi manakala kita marah, ya tergesa-gesa atau ada apa, itu kan deg-deg itu kedengaran berbunyi, itu alarm. Sehat tidak bunyi, Pak. Termasuk perut kita, itu kalau sehat itu kita makan rujak, makan sate gulai itu tidak bunyi. Tapi kalau perutnya baru nggak enak, ya kemerucuk, itu terdengar, Pak. Walaupun bunyinya bunyi, tapi kalau di telinga ini kalau sehat tidak apa-apa. Tapi kalau didengarkan pakai pendengaran seperti dokter itu ya selalu berbunyi, karena ini gilingan, ya untuk memproses makanan pencernaan itu kan bunyinya keras sebetulnya. Tapi kalau kita sehat secara biasa ini duduk gini, telinga tidak dengar. Maka dari itu ya itu sebagai perluk untuk diri kita. Sebagai ingatan atau kita review sedikit, ya. Dalam Al-Quran itu kan disebutkan, kadang sesuatu yang kita sukai itu malah tidak baik buat kita. Tapi sesuatu yang tidak kita sukai itu kadang malah baik untuk kita. Istilahnya wa asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu padahal itu baik bagimu. Kebalikannya, wa asa antuhibu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kamu menyenangi sesuatu tapi itu malah buruk, tidak baik untukmu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan Allah itu mengetahui tapi kamu tidak mengetahui, kan begitu. Nah, contoh sekarang gini, yang kita sukai tengkleng, Pak. Tengkleng itu enak toh, Bu? Tengkleng niku anggere sing nggen kulit niku wah jan rasane wis pemene mricone mantep ngoten. Tapi itu belum tentu baik untuk lansia gitu.
itu kan kita cintai ya. Ya bakso yang empuk, yang menyenangkan, sate, gulai, itu sesuatu yang kita sukai, menyenangkan itu. Tapi itu belum tentu, boleh jadi itu tidak baik untukmu ya. Tapi yang kita mungkin tidak menyenangi ya, jamu dongkates, pahitnya nyelekit ya. Nah, temulawak ya. Apalagi brokoli Pak, kok nggih brotowali napa niku? Niku kula anggere gawe rong gentir wis pahite wis ra mengkakat. Itu kita ndak ilat, lidah kita ndak suka Pak. Itu baik untuk kita karena itu untuk meluruhkan pembuluh darah yang mungkin ada plak-plak, ada ini dan sebagainya. Yang enak-enak tadi seperti gulai, sate, tongseng, tengkleng tadi kan itu 1 minggu di badan belum bersih itu. Karena ya mengandung zat-zat yang berhubungan dengan kolesterol. Tapi kalau yang seperti misalnya jeruk nipis itu kan meluruhkan yang buruk-buruk, jamu-jamu dan itu tidak suka kita, tapi itu baik. Ini contoh yang sederhana di dalamnya. Termasuk ini yang jasmani Bapak Ibu. Kalau yang rohani mungkin kita sesuatu yang tidak kita sukai, itu ternyata malah baik untuk pertumbuhan rohani kita, pertumbuhan untuk jiwa kita. Nah, biasanya seperti itu, maka Allah juga mengatakan seperti itu. Kalau dicontohkan dalam Quran itu kan masalah perang ya, itu memerangi diri kita sendiri, memerangi ego, memerangi istilahnya rakus, memerangi mubadir dan lain sebagainya. Kita harus hidup apa adanya, itu juga memerangi. Kalau tidak memerangi kan kita hidup seperti orang lain, ingin seperti orang lain, tidak menjadi diri sendiri kan begitu. Maka boleh jadi yang kamu tidak sukai itu adalah baik untukmu. Tapi boleh jadi yang kamu sukai itu malah buruk bagimu. Ini Allah yang mengatakan, bukan saya ya. Bisa dibaca dalam surah Al-Baqarah ayat 216. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, maka ya kalau kita sudah terjaga dalam spiritualitas kita ya, jadi jiwa kita itu sudah terjaga, itu tidak lagi transaksional dan kita sudah ikhlas menerima baik yang kita sukai tadi maupun yang tidak kita sukai. Kalau kita sudah bisa memberi itu tanpa menghitung Pak, ya wis ya membantu memberi sudah ikhlas saja, ndak wonge terima kasih pora, ndak ada hubungannya kan begitu ya. Kita sudah membantu bukan demi pujian, bukan demi balasan atau keuntungan. Hatinya memahami bahwa kebaikan sejati tidak selalu harus kembali melalui orang yang sama ya. Jadi kalau kita menolong orang ya, kebaikan itu belum tentu dari orang yang itu, mungkin dari orang lain. Itu kalau kita memberi harus ikhlas. Seperti kalau saya contohkan Bapak Ibu yang punya cucu ya, suruh ngantar sekolah ya, telat sidik digetak-getak putune tekan dalan mampir menggok dalan kon jajakne kelangan duit niku ikhlas niku Pak. Nek bener saya pun kula soalnya ngalami. Ikhlas niku nek diperintah putu karo njajake putu wah niku jan bahagia sekali. Ya, itu. Iso nukokne klambi anake karo iso nukokne klambi putune niku bahagiane karo putu niku. Pokoke ora nek sing ra ikhlas nek karo putu itu. Ternyata itu. Ya. Kemudian yang kedua, ya, mencintai tanpa menguasai. Cintanya tidak mengekang atau menuntut, ia hadir dengan ketulusan, memberi ruang tumbuh dan tidak menjadikan hubungan sebagai alat kebutuhan ego. Dalam kita berpasangan atau kita komunikasi dengan siapapun, pasangan ataupun keluarga ataupun anak orang lain ya, itu kita memberi ruang supaya dia itu bisa tumbuh. Tapi kalau dalam rumah tangga itu kan biasanya malah orang memberi rantai, harusnya memberi sayap.
termasuk pada anak-anak kita, itu kita harus mengetahui talentanya apa. Tidak harus kamu harus jurusan ini. Lah anaknya senengnya olahraga, kon suruh matematika, ya enggak jalan. Ya. Kan ada yang istilahnya tipe master, ada tipe kreatif, ada tipe apalagi gitu kan. Ya, itu memang kita harus mengetahui. Ya. Sehingga kita tidak mengekang. Termasuk kalau suami dengan istri, ya biar bertumbuh dia. Yang ketiga, berbuat baik tanpa pencitraan. Dalam berbuat baik itu tidak sibuk memperhatikan semua kebaikan kepada dunia. Baginya ketulusan lebih bernilai daripada pengakuan dan tepuk tangan manusia. Jadi tidak mencari validasi. Ya. Kemudian mendengar tanpa menghakimi. Jiwanya belajar memahami sebelum menilai. Ia tahu setiap manusia sedang berjuang dengan luka, ketakutan dan perjalanan hidup yang berbeda. Ya. Jadi kita mendengar dulu sesuatu, memahami. Jadi jangan menghakimi. Kita nilai dulu. Oh ini seperti ini. Harusnya kita sikapnya demikian. Jadi itu namanya bijaksana. Misalnya dulu saya sering mengatakan Pak Haji Tarno ini rumahnya amburadul, masih habut-habutan, ada pasir, ada ini. Kita tidak boleh mengatakan itu rumahnya Pak Tarno buruk atau jelek, karena memang baru direnovasi. Nanti setelah direnovasi selesai, bagus, sudah luxury, sudah indah, kita baru, maka kita memahami seseorang itu seperti itu. Ya. Jangan sampai kita suka menjustifikasi atau menghakimi pada seseorang. Biarlah dia berjalan dengan belajar di universitas kehidupan atau universitas terbuka. Saya kadang dicurhati orang. Ya biasanya curhat itu yang kurang baik tentang anak dan lain sebagainya. Kalau sama anak itu biar belajar dari kehidupan, jangan harus orang tua harus begini. Nanti kalau belajar dari kehidupan kan, oh ini baik, ini buruk, nanti akan mengetahui. Ya. Kemudian kelima, bersyukur tanpa syarat. Ia tidak hanya bersyukur saat hidup berjalan mudah, bahkan dalam kehilangan dan ujian. Ia tetap percaya semesta sedang membimbing pertumbuhannya. Jadi bersyukur itu tidak harus ada syaratnya, wah nanti kalau saya sudah demikian bersyukur bahagia, enggak. Ya, kita syukuri saat ini di sini sekarang, kita menerima apapun yang terjadi, tetap kita nikmati, kita syukuri, semua itu karena kebaikan dari Allah Ta'ala. Karena temanya memahami bahasa tubuh, ya, kita juga review kembali proses kelahiran manusia dari saripati tanah, turab, kemudian nutfah, kemudian alaqah, kemudian mudghah, kemudian mukhalaqati wa ghairu mukhalaqah, kemudian ya wa nukiru fil arham, di dalam rahim, lantas tiflan menjadi bayi, kemudian litab lugu asyudakum, menjadi dewasa, kemudian menjadi tua. Itu proses. Jadi tubuh kita adalah kitab suci tertua yang ditulis oleh Allah sendiri. Maka lewat tubuh yang menua itu sedang membacakan pesan dirinya bagi kita. Ya, ini kan kita sudah di atas 50 semua ya, hampir ya. Ya, itu ada bahasa dari tubuh. Mungkin mata harus pakai kacamata. Ini maksudnya kita juga supaya melihat yang dekat-dekat, terutama melihat diri kita sendiri. Jangan melihat orang lain saja, keburukan orang lain. Nanti akan ada istilah gajah di gimana itu? Uman di seberang lautan tampak, gajah di pelupuk mata tiada tampak.
Itu kalau kita selalu melihat yang jauh, orang lain salah sidik ketok, awake dhewe salah akeh ra ketokan begitu. Telinga yang mulai agak berkurang pendengaran. Ini pesan supaya kita itu fokus mendengar yang berhubungan dengan rohani. Menyimak detak jantung, aliran suara napas dan lain sebagainya ya. Tadi depan saya sudah sebutkan. Hidung yang hilang kepekaannya hingga bau harum saja sukar dicium. Supaya kita memperhatikan bau badan kita, apakah kita pesing ya, ini mengajarkan supaya kita ini menerima dualitas baik buruk dalam diri kita apa adanya ya. Kadang kan orang tua itu awake dhewe mampu seorang kroso gitu ya. Nun sewu, kalau saya pengalaman dulu memang yo ngopeni yora, tapi mendampingi kakek saya, Pak. Kakek saya namanya sini sebelah sini Mbah Todirjo itu kan yang meninggal Mbah Putri dulu. Nah, saya yo ngubah ke, yang ngliwet ke itu waktu saya masih kelas 6 kelas 1 SLTP ya itu ya. Jadi dalam 2 tahun itu kadang ya wong tua ki mambu ngono wae. Mungkin dulu juga sebelum ada Rexona enggak tahu. Itu jadi saya kalau kon ngumbah-umbah ya mbah ngono iket tewe ambune ram. ya nek keling itu. Terus saiki nek wis tuwa ya putune ben ora mambu kaya mbahku mbiyen, aku ya tak umbah-umbah ya tak multo, tak doni kan begitu kan. Ya semprot ini dan lain sebagainya itu. Jadi ada pelajaran ya. Jadi ini kalau hidung kalau ada berkurang ya untuk bau ini, bau itu dan sebagainya itu untuk memperhatikan bahwa dirinya itu seperti itu. Baik buruk apa itu ya. Tapi katanya nek makin tua itu seperti bayi. Nggih, Bu. Kaya bayi ka bocah. Ning ya ono bedane. Nek bayi iki anggere wong ngambung. Nek wong tuwa raneng. Nggih. Lah niku bedane iku. None aku ya ora percaya nek wong tuwa kaya bayi, aku ya ngono. Beda kok aku ya. Nggih. Ya. Kemudian tubuh membungkuk agar supaya kita mulai menunduk pada kehidupan rendah hati. Mungkin tubuh juga berkurang kurus karena otot-otot mengalami atrofi atau mengecil. Ini dengan pesan supaya kita ini sadar murni ya, kembali kepada seperti bayi. Sebetulnya dalam diri manusia itu ada fitrah menjadi cerdas. Jadi ada istilah multiple intelligence. Pertama yaitu kecerdasan linguistik, yaitu kemampuan membaca, mentilawah, menulis dan berkomunikasi dengan percakapan. Maka untuk orang lansia itu harus selalu dilatih, Pak. Yang namanya otot kemudian otak itu perlu latihan. Kalau orang umum itu suruh ngisi TTS. Tapi kalau saya enggak, tak suruh ya baca Quran, ngapalke misalnya, ngapalke surat, nama-nama surat misalnya 1 Al-Fatihah, 2 Al-Baqarah, 3 Ali Imran, 4 An-Nisa, 5 Al-Maidah, 6 Al-An'am, 7 Al-A'raf, 8 Al-Anfal, 9 At-Taubah, 10 Yunus, 11 Hud, 12 Yusuf, 13 Ar-Ra'du, 14 Ibrahim, 15 Al-Hijr, 16 An-Nahl, 17 Bani Israil, ya, 18 Al-Kahfi, 19 Maryam, 20 Toha dan seterusnya sampai 114. Itu rasa ngisi TTS, itu latihan tentang otak supaya tidak terjadi pembekuan. Ya. Jadi kita memperhatikan, memahami bahasa-bahasa tubuh dalam diri kita. Kedua, punya kecerdasan logika dan matematika, kemampuan menalar dan menghitung ya. Ya makin tua kadang memang sok ngitung itu sok lali ya. Nek lali ning ngutangi wong ngoten mboten ana apa, Pak. Niku apik. Repot iki nek lali utang utang ning lali ya iki arep nyaur. Nek mung aku ngutangi si A wis tuwa
lali niku mboten masalah. Niku pemoradi sahur ya dadi amale niku kan gitu. Ah, tapi nek utang lali repot. Kemudian ketiga, kecerdasan musikal. Ya, musikal itu kan orang itu secara naluri sebetulnya itu suka suara, Pak. Jadi suka suara burung dan mungkin juga ya kalau yang suka musik juga suka suara musik. Karena yang namanya musik itu kan bikinan ciptaan Allah. Jadi ada vibrasi, getaran suara, kemudian ini karena hukum semesta itu ada merambat lewat udara, maka manusia itu punya fitrah mencintai suara yang baik. Ya kalau nyanyian lalian yang baik, misalnya kalau orang tua gini ya enggak mungkin yang rock, enggak mungkin. Mesti ya ular kambang, apa gadek glinding. Ya paling ora itu kutut manggung, nih Mbak Nyahni atau nih kan. Itu apa ada memori yang bisa menimbulkan hormon kebahagiaan, Pak. Ya. Saya tuh kadang sok di guru di guyu cucu saya memang suka nguyoni ya cucu saya. Datang itu saya nyetel lagu Kusplep Sopo, saya pakai gitar gini joget-joget tuh cucu saya udah teko itu guyu. Ranu salaman gitu. Misalnya seperti itu ya. Oh ternyata seperti itu ya. Musikal dan tapi kalau ada orang ya musik haram ya itu silahkan saja. Ya. Itu urusan mereka. Mungkin ya ilmunya masih dangkal, tidak wawasannya tidak luas, mempelajari holistik. Zaman Nabi itu waktu ke tasrif itu kan tolal al-badru alaina min sani asil badari dan seperti bulan purnama itu pakai terbang dan lain sebagainya. Keempat, kecerdasan spasial dan visual ya. Jadi punya kecerdasan untuk melihat visual. Nah ini kalau yang masih muda ya tentang bisa dipakai untuk trading saham ya. Kalau pinter, tapi kalau enggak pinter ya ngentek kayak kalau pinter cepet duitnya jadi oke, tapi kalau enggak pinter ya iso ketut kan gitu. Harus tahu ilmunya kalau trading saham. Kelima, kecerdasan kinestik atau kecerdasan fisik ya. Fisik ini juga kecerdasan ya. Dan macam-macam, Pak. Ya. Otot manusia itu tergantung latihannya atau gegawan bayinya gitu ya. Saya kan dulu waktu begitu sekolah itu sudah tahu sak kelas itu ada yang olahraga itu 11 raiso, bal-balan ini mak ketuplik nepangi raiso ini wenten ya. Oh ternyata ya kecerdasan fisiknya seperti itu. Tapi ada yang lentur ya. Tapi alhamdulillah kalau saya itu diciptakan lentur, Pak. Bal-balan iso, badminton iso gitu. Jadi voli juga jadi dulu tim di sekolahan misalnya seperti itu. Pingpong ya sidik-sidik iso. Pemeneh renang, lari kuwi sing raragan nggih iso. Mbuh gaya batu, mbuh gaya apa pokok iso ngoten mawon nggih. Ya, ini untuk latihan ya, supaya kita memperhatikan tubuh kita. Keenam, kecerdasan interpersonal atau kemampuan untuk berkomunikasi dengan orang lain. Ini juga kita punya kecerdasan. Komunikasi dengan orang lain itu pakai ilmu ternyata Bapak Ibu sekalian. Apalagi Bapak Ibu yang berhubungan dengan pelanggan ya. Baik itu toko maupun ya mungkin gilingan dan lain sebagainya, itu ada trik-trik ya untuk supaya pelanggan ini ya senang, mungkin senyum dulu atau menyapa dan lain sebagainya, guyon-guyon dan lain sebagainya. Ini punya kecerdasan. Maka kalau orang yang sekolah ekonomi tapi tidak bakat bisnis, Pak, itu ya tidak bisa jadi menteri ekonomi atau suruh bisnis, tidak bisa, karena bisnis itu sudah istilahnya talentanya itu ada enggak ya.
Kalau nggak ada, bisnis itu seperti sekolah dewe sarjana ekonomi. Nah, padahal itu teori semua, belum praktek. Pelajarannya teori tidak ada, ke pasar itu harus tidak malu, itu tidak ada. Lah nek yang pasar wae isen nawar oke sarjana ekonomi ya kon nang pasar. Itu kan ra jalan loh niku. Nah, ini kan ya memerlukan apa itu istilahnya komunikasi atau istilahnya pemberitahuan yang dari dirinya sendiri itu mampu atau tidak kan begitu. Kalau bakatnya biasanya ya nanti bisa kan begitu. Kedelapan, kecerdasan naturalis yaitu kemampuan untuk bekerja sama bersinergi dengan lingkungan ya. Ini juga macam-macam, ada yang mudah ya, misalnya satu RT gitu aja. Itu ada yang mudah untuk kerjasama, tapi ada yang istilahnya sulit dan lain sebagainya. Ada misalnya ada orang punya gawe cepat-cepat bantu ini itu dan sebagainya, tapi ada yang teko negari tengok-tengok berwedangan. Nah ini kan ada ya namanya manusia. Kedelapan, kecerdasan itu menjadi lengkap kalau ditambah satu kesadaran, Pak. Nah, jadi beberapa kecerdasan tadi itu lebih lengkap, kemudian ditambah yang namanya kesadaran, yaitu kesadaran kolbu, kesadaran hati nurani. Sebab tanpa kesadaran kolbu, walau cerdas masih mau berbuat semau gue, semaunya. Ini perbedaannya di situ. Jadi harus seimbang antara ESQ dan juga ESE dengan ESS atau kecerdasan spiritual. Jadi seimbang. Kita lanjut dulu ya. Ini ada ayat, dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu atau Al-Quran sebelum datang azab kepadamu dengan tiba-tiba sedang kamu tidak menyadari. Ya, ini karena kita tadi suruh memperhatikan tubuh kita, memahami bahasa tubuh kita, sehingga salah satunya ya ini tadi ada dua syarat ya gini. Di sini ada dua syarat. Mana tadi ayatnya? Ya. Ikutilah ya wa atbi'u ahsana ma anzala ilaikum mirabbikum min qabli ayatiyanhum adzabal ba'dah wa antum latas urun ya. Suruh mengikuti yang baik ya. Jadi untuk kita memahami tubuh kita, diri kita itu kita memang harus mengikuti yang baik dari perkataan atau tadi wahyu tadi. Ya, ini review dulu pernah saya sampaikan, jangan terlambat ya. Kalau satu terlambat itu akan menjadikan sanksi dari Allah yang sangat banyak. Karena terlambat itu konotasinya tidak baik ya. Jadi terlambat sadar, terlambat insaf, terlambat bayar hutang, terlambat taubat, terlambat minta ampun, terlambat beramal baik, terlambat bangun ya, dan lain-lain. Nah, ini juga review ini kemarin dulu sudah saya tampilkan ya 5 anjuran untuk menyegerakan, segera bertaubat, segera menghormati tamu, segera menikahkan anak gadis yang sudah saatnya, segera membayar hutang, segera memakamkan jenazah. Terlambat karena godaan internal. Ini juga mengulang ya dalam surat Al-A'raf ayat 16 dan 17 itu, bahwa iblis itu menggoda dari depan, belakang, kanan, kiri. Dari depan keinginan, kemelekatan duniawi, angan-angan kosong. Dari belakang perjalanan masa lalu yang buruk ingin diulang lagi. Dari kanan ini supaya kita malas beramal saleh. Dari kiri supaya berbuat kerusakan di bumi ya. Ini ada juga ya, kalau yang dari belakang itu supaya kita tidak mau
beramal baik tapi suruh beramal buruk. Kalau dari kanan ini digoda dengan harta dan anak. Kalau dari kiri supaya itu tadi berbuat yang tidak baik, karena kiri itu simbol dari sesuatu yang tidak baik. Jangan terlambat meminta ampun. Ya, ayatnya banyak sekali yang dulu pernah kita tampilkan. Segera mengenal diri, meniti dalam diri, selalu bersegera dalam kebaikan. Meniti ke dalam diri akan membuat kita menyadari potensi kita dan apa yang kita bisa, apa yang kita dapat, kita lakukan, apa yang belum kita lakukan, apa yang belum kita gunakan. Para peneliti neuroscience mengatakan bahwa manusia hanya menggunakan 5% dari potensinya. Sayang sekali 5% saja, yang 95% telah habis sia-sia dan tidak ada gunanya. Sementara kita menginginkan panjang umur, padahal ilmu di semesta ini tanpa batas ya. Memang kadang orang itu diberi waktu itu tidak menggunakan, Pak. Sehingga kalau panjenengan nari atau istilahnya ada orang yang sakit sudah tidak kuat beraktivitas ya ke masjid, ke taklim atau yang lain tuh, kalau Pak jenengan mau dadekke pulih atau Bu pulih kaya ndepen sehat walafiat mengke teng masjid gelem mesti jape gelem tapi wis ora mampu misalnya ya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ini beberapa hal yang berhubungan dengan kita memahami tubuh ini hanya mengingatkan diri kita masing-masing supaya kita itu satu ya, bisa menggunakan waktu sebaik-baiknya. Jangan waktu disia-siakan, sedang kita waktu ini diberi keberlimpahan Allah Ta'ala. Kemudian yang selanjutnya adalah tujuan diberi kehidupan, ini juga ujian. Tujuannya juga suruh ibadah mengabdi, merampungkan pekerjaan yang belum selesai. Malah kadang kita ada waktu, ada sehat ya, mana yang belum selesai kita rampungkan. Meluruskan yang bengkok, mungkin jalan-jalan kita dalam kehidupan ini kemarin-kemarin bengkok, itu harus kita luruskan. Membayar utang jiwa atau membayar karma, atau supaya balasan buruk itu tidak terjadi pada diri kita. Yaitu misalnya ayatnya berbunyi innal hasanata yudhibna sayiat, bahwa kebaikan itu menghilangkan keburukan. Jadi kalau kita segera berbuat baik, ya mungkin yang buruk-buruk itu akan bisa lepas. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagai ayat terakhir di sini, sungguhnya kami jadikan apa yang di atas bumi ini perhiasan baginya, agar kami uji mereka siapa yang lebih baik amalnya. Jadi kuncinya memang berbuat baik. Dan sebagai penutup, sebelum kita tutup kajian ini, untuk mengingat kembali Bapak Ibu sekalian, tadi kan memahami diri sendiri, maka kita review kegiatan kita. Berapa tahun yang lampau saya juga lupa ya. Ini yang kenangan di rela di Alaska ya. Mampir di Masjid Jayat Solo ya. Ini enggak hafal nih saya. Lantas pas replika di Alaska ya. Ini replika di Jeddah ya. Ini juga masih di Jeddah. Tapi di foto kelihatan jelas, tapi kalau di sini tidak ya. Tapi guru kita, oh kayak aku mungkin kita gitu aja. Ya, masih di Jeddah. Ini sudah mendarat. Nah, ini kursi ini kita, ini sapa ngono weruh. Nek kursi ini nek akeh ngono ora mudeng. Ya, ini Pak Matiro, Pak. Sinten niki? Wah, senyum. Ya. Ini menjelang manasik ya.
Ini ada pengarahan, pengarahan bukan pengerahan, pengarahan diarahkan. Ini siap-siap sa'i di sofa. Jabal Rahmah, Jabal itu gunung, Rahmah itu kasih sayang. Maka kalau di sana ada Jabal Uhud, Jabal itu gunung, Uhud itu menyatu. Ada Jabal Rahmah, ya itu puncak kasih sayang. Ada Jabal Nur, gunung cahaya, itu puncak cahaya, puncak pencerahan, puncak cahaya. Bahkan berdoa masih di gunung, replika gunung ini di Muzdalifah, ya. Ya, ini Muzdalifah. Replika di Jamarot. Ya masih Jamarot, idem. Ya, idem. Masjid Nabawi. Masih di replika Masjid Nabawi. Terowongan Mina. Masjid Nabawi. Nah, itu tadi di Alaska. Sekarang waktu kita ke TVRI, ya, TVRI Yogyakarta. Ini pas datang kita foto di depan TVRI sebelum siaran. Ya ini masih di, ya. Tapi nanti saya maaf untuk Mas Solikun kalau ada fotonya istri, ya untuk kenangan saja enggak apa-apa nggih. Nah ini menjelang rekaman Bapak Ibu sekalian, ya kita doakan untuk Mbak Janti semoga amal kebaikannya diterima Allah Ta'ala gitu. Karena sekian ini yang sudah enggak ada Ibu Janti. Nah ini paling kanan depan ini kalau enggak salah Bu Janti, kemudian Bu Harti, Bu Umi, terus apa itu enggak kenal saya. Ya kenal nih ngerapati cedong ya. Ini siap rekaman. Ya, ini sudah mengenai rekaman mungkin ya. Ini foto apa musuh ini yang pakai kebaya pink, kudungnya kuning. Ya ini apa istilahnya ya, kalau kita kan biru kedung hireng. Tapi jano cerah sing pink karo kuning ya. Cara anu iki ketok enom. Padha tuwane no ketok enom ya. Ya ora apa-apa wong duwe seragam itu. Ya, ini sudah posisi rekaman ya. Ini selesai. Setelah selesai kita foto bersama. Ya sekali lagi maaf untuk Mas Solikun. Jadi masih ada gambarnya Mbak Janti ya. Ini saya ikut foto ini. Tadi kan tidak ada. Jelang pulang. Nah ini foto bersama tadi. Kegiatan dari Alaska ke Yogyakarta, sekarang ke Gubuk Darmo. Gubuk Darmo ini ngaji karo makan-makan ini. Kelingan bukan Bu? Kelingan. Nah ini Pak RT yang ngarep dhewe karo Pak Ahmadi ini. Jadi ini video tapi tak puter apa itu laptopnya kurang jadi ini makan siang ya. Benar berdoa. Nah Bapak Ibu sekalian, semoga untuk malam ini ada manfaatnya ya, khusus untuk almarhum Bapak Abdul Rasid. Semoga Allah memberi tempat yang terbaik, diampuni dosanya dan mendapatkan ampunan, diterima segala amal baiknya. Yahdilahu linurihi mayasa, Allah memberikan petunjuk sebentar ruhani pada siapa yang kehendaki. Siapa yang kehendaki adalah orang-orang yang berkehendak. Nasrun minallahi wa fadlun qarib. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.